Salam, bertemu kembali dalam program Minutes of Change, menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Yang saya bawakan hari ini adalah hidup di dalam Tuhan. Pikiran ibarat parasut, hanya berfungsi ketika berkembang. Dalam Filipi 2 ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Manusia pertama yang memiliki pikiran terhebat di dunia ini ialah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia menguasai masa lalu, menggenapinya di masa kini, serta tahu akan masa depan. Jika kita ingin seperti Kristus, taruhlah pikirannya dalam hidup kita, maka pelan tapi pasti hidup kita akan diubahkan sama seperti Kristus Yesus. Yohanes 17 ayat 23 berkata, Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Jangan katakan kita percaya kepada Yesus jika belum menjadi satu dengan Kristus. Hendaklah kita semua hidup di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Kolose 2 ayat 6 berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Setiap orang percaya telah menjadi manusia baru. Pastikan pikiran, hati, dan jiwa kita berpadanan dengannya, sehingga kita tahan dan kuat menerima segala godaan dunia ini. Di dalam kitab Roma 5 ayat 1 berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan lagi hidup penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran, yaitu hidup masa lalu seperti kita masih belum percaya kepada Yesus. Tetapi hiduplah di dalam kasih karunia, anugerah, dan damai sejahtera yang penuh dengan pengharapan. Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi, hidup kita hari ini bukan lagi hidup masa lalu, namun hidup baru yang telah diubahkan oleh Yesus menjadi baru. Efesus 5 ayat 8 berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Haleluya, puji Tuhan kita semua telah menjadi anak-anak terang. Selamat tinggal kegelapan. Mulai hari ini, segalanya menjadi terang dan pasti, tidak lagi mudah-mudahan. Yudas 1 ayat 21 berkata, peliharalah dirimu, demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Hidup yang kita jalani hanyalah sementara. Itu sebabnya segala pikiran-pikiran duniawi yang mengikat hidup ini kita lepaskan, agar kita bisa mempersiapkan diri untuk hidup dalam kekekalan selama-lamanya. Selamat menikmati hadirat-Nya yang penuh dengan keajaiban. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.